lagi siapin buat tali buat kita turun, kameramen. Bisa tuh turun. Ke berat badan semua kita, kameramen. Ini bukan. Itu mah bunganya tuh, Dan. Dayana, nih Mak sekarang lagi di Pantai Manganti bersama bapak-bapak sama mas lah pokoknya mah. Sadayana, ada yang tahu emak hari ini mau cari apa? Petualangan emak hari ini teh sangat-sangat menantang. Soalnya emak mau cari sarang burung walet yang letak persisnya teh ada di gua di bawah sana. Nggak ada jalan untuk menuju ke bawah. Satu-satunya cara ya dengan menuruni tebing pakai tali. Nah, dan untuk talinya itu salah satu alatnya apa ya? Buat ke bawah itu ya pakai tali. Ya, untuk memudahkan perjalanannya. Dan alat yang nanti kita untuk panen sarang walet tuh Mak bawa kelinjing atau boboko cek Mama. Dan ini yang paling penting. Ini nanti buat ngambil sarang waletnya. Selain ini ada lagi. Oh, itu gantar. Gantar. Nah, gantar sama ini. Jadi kita nggak naik ya, Pak. Jadi hanya di sogrok gitu aja. Oh iya. Bagus deh. Ayo Pak, sekarang kita lanjut. Sebelum turun kita harus memastikan kalau tali yang digunakan sudah cukup kuat. Tuh, Mangna lagi siapin buat tali buat kita turun, kameramen. Bisa tuh turun. Tuh, berat badan semua kita, kameramen. Hese. Besok mah diet, kameramen. Sama emak bareng olahraga ya. Oke. Biar aman, emak juga ikut ngecek talinya sudah terikat kuat atau belum. Ngeri-ngeri sedap kalau emak jatuh kasihan atau suami dan anak-anak di rumah. Nah, agar lebih aman, biarkan mas-mas ini dulu yang menuruni tebing. Baru deh selanjutnya giliran emak. Bismillahirrahmanirrahim. Emak mau turun dulu kameramen ya. Nanti kameramen nyusul. Iyalah, Emak juga hati-hati nih. Meski sekilas seperti ada bebatuan menyerupai tangga, sebenarnya tidak semudah itu atuh. Tanah yang miring ini teh bikin emak harus hati-hati. Salah langkah sedikit aja bisa jatuh. Akhirnya emak berhasil juga menuruni tebing. Sekarang perjalanan emak lanjutkan. Emak harus menyusuri batu karang yang cukup panjang di bibir pantai. Pesisir pantai Kebumen ini terkenal sebagai penghasil sarang burung walet alami di Indonesia. Maksudnya teh alami, tempat mereka bersarang asli tersedia di alam seperti goa. Bukan rumah-rumah tinggi yang dibangun untuk didatangi kawanan burung walet. Alhamdulillah, akhirnya kita nyampe di Gua Baganti. Ini dia tempat kita akan panen sarang walet ya Pak Afif. Panen Pak. Keasrian dari gua sarang burung walet ini sangat dijaga. Dan gak sembarang orang bisa masuk ke gua. Hanya para pemburu sarang burung walet yang bisa masuk. Dan profesi mereka sudah diwariskan turun-temurun. Untuk mengambil sarang burung walet ini ada triknya ya Sadayana. Alat panen atau songgo harus tertancap sempurna di sarang burung walet. Untuk mengambil sarangnya, songgo harus kita putar dan tarik. Sebelum diambil, para pemanen harus memastikan telur walet sudah menetas dan anak walet sudah bisa terbang. Mengingat generasi walet bisa punah, bisa sarang diambil paksa. Ini yang bawa. Kameramen mau nyoba?
Untuk tuh dapat 5 emak udah. Dapat lagi emak-emak kameramen. Jalan rangkung kameramen, susah. Nggak terasa, sarang burung walet di sisi bagian emas sudah habis. Asik, dapat lagi. Selesai juga kameramen, kita panen sarang burung walet itu. Lumayan banyak. Capek nggak Pak? Capek, lumayan. Lumayan capek. Ini Pak, ini kan setahun itu kita tuh berapa kali panen Pak? Kalau kayak pengen panen sarang walet ini Pak? 4 kali. 4 kali. 4 kali. Itu setiap bulan apa gimana Pak? Terus itu hitungan Jawa lah. Oh iya, hitungan Jawa. Ini Ya. ada karo, ada kapat, ada kepitu, dan juga ada kesongo. Karo, kapat, pitu, songo. Kameramen ngerti tuh. Itu, emang bisa tuh ngerti. Nya adalahnya. Nah, sadayana, sarang burung walet yang bersih putih seperti ini lebih banyak peminatnya. Dan tentu harga jualnya lebih tinggi. Sekali panen bisa mencapai 10 kg loh. Terus Pak, ngejualnya tuh satuan apa kiloan? Kiloan. Sekilo tuh berapa? 8 juta. 8 juta? Ada 8 juta. Kalau beli bakso berapa mangkokin kameramen? Ini satu. Tapi kan walaupun mahal, banyak manfaatnya kan Pak ya? Hari ini emak beruntung. Untuk pertama kalinya emak bakal mengolah sarang burung walet yang super mahal ini. Bukan jadi minuman ya. Hayo, ada yang tahu nggak mau diolah jadi apa? Emak mau bikin sup sayur burung walet. Bahan utamanya aja udah istimewa. Nah, bahan pelengkapnya cukup emak siapin wortel, kentang, dan bumbu dapur. Nih Pak, sayurannya udah siap. Sekarang kita masak. Tapi emak masih mau diajarin nih, gimana cara membersihkan sarang walet nih Pak. Ini sarang walet kan ini Banyak bulunya, kering ya. kering ya. Kering. Kalau mau membersihkan bulu-bulunya harus Harus disiram pakai Air hangat anget. biar ini lembek, nanti Oh, kotorannya bisa ditarik. oh iya, Kalau nggak lembek nanti patah-patah. nggak patah-patah. Setelah 10 menit, sarang walet akan mengembang kayak gini nih. Bagusnya, emak saring dulu airnya. Tapi bulu-bulu waletnya masih ada yang menempel tuh. Jadi harus dicabuti dulu deh. Susahnya ini Pak. Ini tuh dari air liur ya Pak ya? Bau putih jeung jengkol. Jigana ieu nuang ieu kameramen, nuang jengkol jeung peuteui. Yuk mulai rebus sayurannya. Tambahkan bumbu penyedap, kemudian setelah mendidih masukkan sarang waletnya. Kameramen, asa. Menggoda selera tuh kameramen. Pokoknya mantep ini. Sayur sarang walet. Sup sayur sarang walet ala emak Enah sudah matang. Pasti penasaran kan sama rasanya? Rasanya tuh kenyal. Kayak bihunnya Pak ya. Terus saya makan bihun. Ada kenyal-kenyalnya. Nah, sadayana sarang walet itu banyak banget khasiatnya buat naikin stamina. Apa ya, yang tadi udah capek-capek kita ambil makan sarang burung walet, pokoknya pulih kembali. Dan tambah cantik tuh bisa buat kecantikan ya Pak ya. Buat kolesterol, nurunin kolesterol juga bisa.
buat nurunin demam anak, yang demam mau anak, mau yang dewasa juga bisa. Mantap pisan kan manfaatnya. Pokoknya mah petualangan Mak hari ini tak terlupakan. Apalagi bisa masak sarang walet yang super mahal ini. Mantap surantap. Haus pisan. Emak masuk hutan lagi nih. Emak gak sabar mau nunjukin buah hutan yang unik ke Sadayana. Perjalanan menuju lokasi buah berada lumayan berat dan melelahkan. Nanjak terus. Tapi demi Sadayana, apapun emak lakukan. Akhirnya setelah sekian lama kita naik. Akhirnya udah nyampe di lokasi. Nah, Dan, ini pohonnya tuh daunnya dan buahnya. Yaudah, sekarang mau tes kamu buat cari buahnya bisa apa enggak? Gimana carinya, guys? Ya udah cari aja. Ayo main. Kayak ngayal apa? Tuh ada yang merah-merah, guys. Oh, buahnya ini ya? Ini bukan. Itu mah bunganya tuh, Dan. Nah, untuk bunganya juga bisa dimakan. Cantik banget bunganya ya. Apa di sini? Ya udah coba. Bukan. Coba. Bukan buah pohon. Ini akarnya, guys. Bingung deh Adani. Ini tuh kalau di tempat emak disebut tepus. Masih tergolong jenis jahe-jahean yang paling dekat sih berkerabat dengan tanaman honje hutan. Nah, ini bunga tanaman tepus. Cantik ya? Emang kalau lihat sekilas mah nggak ada buahnya, padahal buahnya banyak banget. Tapi dia nggak tahu aja di mana buahnya dari pohon ini. Udah yuk, Anda kerjain aja dia. Harus nemu pokoknya mah. Penyerah desa. Nggak nemu. Enggak. Nggak tahu, kamu malah. Payah nih Adani. Baru sebentar nyari udah nyerah aja. Terpaksa deh emak ambil alih. Jeli dalam melihat memang jadi kunci dalam mencari buah tepus. Soalnya buahnya terkubur dalam tanah. Dan, ayo kita sekarang kasih tebak-tebakan sama penonton, Dan. Yuk. Ini kan di belakang pohonnya nih. Tapi buahnya kira-kira ada di belah mana nih? Ayo, ini di bawah nih. Apa di sini dah? Apa di sini? Di sini? Di mana? Ayo. Ayo tebak siapa yang tahu buahnya di mana? Ini pohonnya di belakang nih, yang tinggi ini nih. Nah, ini buahnya enggak saya kubur ya, guys. Ini asli. Ini asli. Asli, bukan hoak ya. Hoak, ini asli Ini buahnya. asli. Di Mana pohonnya. kita dulu? Ayo mana? Ayo. Ayo cari. Tuh. Ini dia. Ini dia buahnya. Tuh. Tuh. Jauh banget kan dari pohon. Ada berapa senti, A? 1, Lumayan, 2, 3, 4 jengkal, A. Nah, kira-kira terkubur beberapa senti dari tanah. Wow, berarti di sini akar ya, A? Akarnya. Akar. Biasanya buah itu bergerombol, nggak cuma satu. Kita cari lagi. Ini, A. Akar, A. Tara. Susah, A. Akhirnya udah nggak penasaran lagi kan sama keberadaan buah tepus. Bentuknya mirip seperti buah honje ya. Bedanya buah honje warnanya merah dan tumbuhnya nggak di dalam tanah. Nah, dalam satu gerombol ini terdapat sekitar 10 buah tepus. Oh iya, buah tepus ini sempat berstatus langka pada tahun 60-an loh. Namun akhirnya ditemukan kembali, bahkan keberadaannya meningkat. Dan akhirnya pada 2016 lalu, status tanaman ini berubah menjadi aman dari kelangkaan. Keren! Tapi tetap pesan emak, jangan dieksploitasi berlebihan. Bagusnya malah dibudidayakan ya. Jadi nggak susah carinya sampai belusukan ke hutan. Meski sebenarnya buah tepus ini berkembang dengan baik pada habitat hutan tropis. Dengan ketinggian kurang dari 1000 meter di atas permukaan laut. Tuh, ini ada bekas dimakan sama landak.
Ini yang udah matang. Oh iya, kameramen nemu. Bener. Gali ah. Tapi nggak terlalu dalam ya? Enggak. Buah tepus memang jadi makanan favoritnya hewan yang tinggal di hutan, seperti landak dan tupai. Penasaran kan seperti apa sih rasa buah ini? Dan udah Dan, Udahlah. cukup ini Dan. Iya. Udah banyak. Oke, Hanu sejen buat binatang apa itu yang Buat suka? hewan landak Nah, enak. karena di sini banyak nyamuk, banyak banget nyamuknya tuh. Mukbangnya mau cari tempat yang agak terangan. Ya, yuk. Gatel dah tadi. Datang, ayo. Ini dia buahnya. Tadi udah dicuci bersih sama Adani. Sayangnya tadi Adani cuma dapatnya yang matang itu cuma sedikit ya. Sama yang Nah, ini penampakan tepus tua. Dan ini tepus yang hampir tua. Walaupun dapatnya yang muda, tapi ini rasanya enak banget kok. Asam-asam ya. Maka kita mau campur sama petis. Nah, untuk bunganya juga ini enak juga ya Ayah. Bisa dimasak, bisa dimakan langsung, bisa juga dimasak. Tapi kalian mau coba rasanya bunga yang mentah tuh gimana? Tapi mau sama petis juga rasanya. Bunga dan buah tepus muda dicocol ke bumbu petis. Beuh, emang udah paling mantap. Bikin mata melek. Bunganya wangi sih, ah. wangi apa? Wangi kembang. Kembang, bunga teh kembang. Agak pahit. Nah, ini yang udah dikupas tadi sama Adani dibantuin. Kayak mau cocol. Isinya biji semua. Pokoknya kayak apa? Kayak Honje. onje. Ya. Kalau gini kalian jadi asam sama pedas. Selain bunga dan buahnya, batang muda tanaman tepus juga bisa dimakan loh. Bahkan menjadi makanan khas negeri tetangga Malaysia, tepatnya di daerah Sabah dan Sarawak. Nah, ini kalau yang belum tahu pasti disangka nggak ada buahnya ini, Be. Ya. Soalnya buahnya ngumpet di bawah tanah. Ada juga kamu kesulitan nemuinnya. Oh, Susah. bahan buah. Tadi gimana rasanya? Enak. Ini yang paling mudah ya. Dalamnya. Meski belum ada informasi tentang khasiat buah tepus, Mak yakin buah ini kaya vitamin. Nah, kalau untuk batang muda tepus sudah terbukti bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Sementara daun tepus berguna untuk menurunkan demam. Nggak sia-sia emak menyusuri hutan demi tanaman yang unik dan kaya khasiat ini. Pengalaman baru untuk emak nih, mantap surantap. Udara siang kali ini menyengat pisan, uy. Tapi keindahan Waduk Sempor Gombong seakan memanggil emak untuk bertualang. Penasaran kan emak mau ngapain kali ini? Sadayana, emak mau healing-healing nih. Tumben kameramen ngajak emak healing-healing. Nggak di leweng terus. Udah sekarang ikut sama emak yuk, healing-healing yuk. Waduknya teh luas pisan sadayana. Pasti banyak ikannya nih. Meski awalnya waduk ini berfungsi untuk mengairi sawah di Kebumen, tapi nggak dipungkiri sekarang menjadi lokasi wisata dan tempat nelayan mengais rezeki. Mak udah mau kering gini kameramen. Tapi alhamdulillah udah mau nyampe ke tempat lokasinya. Itu di belakang kameramen. Ayo Pak, bentar lagi nyampe Pak. Mak udah nggak sabar nih, mau mancing. Lokasi mancing emak berada di tepi waduk. Itu karena ikan toman lebih suka berenang ke tepi untuk mencari mangsa. Jadi kita bisa lebih mudah memancing mereka. Oh iya, mancing ikan ya harus pakai umpan atuh. Apalagi yang dipancing terkenal galak dan rakus. Mas, ini cari umpan dulu buat mancing. Oh, cari umpan dulu kameramen. Ini banyak di sini, Mang.
Mak nggak mau pakai bot lah, susah, copot aja ya. Nyeker men. Leur gening. Banyak kameramen. Tuh. Banyak. Ih, tutut dia ya kameramen. Tutut. Bukan keong aja, tutut juga ada. Gini, kasih gini. Ya, Ini mah suike apa bancetnya? Bancetnya. Bancetnya. Bukan suike ya? bukan. Oh, kan itu suike, bancet. Gila tuh kameramen. Itu, oh ternyata bancet juga ada alias anak kodok. Udah cukup Sadayana cari umpannya. Emak sekarang mau langsung mancing aja. Nah, buat umpannya kita harus lepaskan keong dari cangkangnya, lalu dikaitkan ke kail deh. Ayo bareng Mas. Sejujurnya, emak belum pernah mancing pakai joran. Ih, mana? Allahu Akbar. Bentar kali lagi Mas. Liur ah. Emak minta diajarin kameramen dulu deh. Ih, buka. Buka. Oh iya, wow. Gampang atuh. Tapi ini kunaon? Aduh, kumaha ieu teh? Mas, kayaknya ini nyangkut Mas, susah tuh. Susah nggak ya? Mas mau renang? Jero tuh. Jero. Nggak apa-apa Mas, mau ambilin? Oh iya Mas, maaf ya Mas ya. Pancing nah kakayal ieu na nyelap beuna akar. Kumaha ieu teh atuh. Mas, kemana sih Mas lah Mas? Kameramen, kemana tuh ayah? Kemana tuh ayah? Mas? Kirain mah gak ada Mas. Aduh, direwas mak. Bisa Mas? Oh iya bisa Mas. Emak udah jantungan atuh. Kalau tiba-tiba si Mas nelayan ditarik jurik di siang bolong, siapa yang nganterin emak pulang nanti? Haredang ah. Emak ke pinggir dulu, siapa tahu lebih adem nih. Paling enggak kaki emak dingin. Jauh banget, Mang. Tutup. Padi jangan berisik. Jangan berisik. Kayaknya takut. Tadi emak gandeng baik. Diam katanya kameramen. Tadi emak gue kerowokan wae. Orang-orang bilang kalau mancing itu ngilangin stres. Kenapa emak malah stres ya? Emak nggak bisa ini. Belum dapat. Mancingnya nggak bisa. Kalau mancing emang kudu punya stok sabar. Ya Gusti, jadi kepikiran bakal dapet enggak ya ini teh? Mas? Emak dapet Mas. Bogo Mas. Bogo ya, ini bogo bukan? Oh, kayaknya ikan gabus. Kameramen emak dapet. Seneng emak. Akhirnya emak dapet juga. Nggak sia-sia berjemur dari tadi. Jadi ini kan toman kameramen.
Tapi licinya sama kayak belut. Bentuknya sama kayak ikan gabus ya. Cuma belang-belang. Ada garis-garis tuh. Apalagi giginya. Oh ini yang bisa makan kayak piranha kameramen. Sok gerak ramona. Tuh. Sekarang giliran si Mas yang dapat ikan tomannya. Mantap, boy. Ikan asli Kalimantan ini teh panjangnya bisa sampai lebih dari 1 meter loh Sadayana. Emak dari tadi ngeliat giginya jadi takut sendiri, serem pisan kayak piranha. Itu loh ikan predator yang adanya di Amerika. Uniknya teh Sadayana, meski si toman ini predator buas tapi aman untuk dimakan. Malah ikan toman jadi salah satu jenis ikan air tawar yang paling digemari untuk dikonsumsi. Kali ini emak mau masak selat Solo. Dapat 2 Mas, alhamdulillah. Ayo. Nah, kalau biasanya berbahan daging sapi, kali ini emak mau pakai daging ikan toman. Biasalah, makan suka coba-coba. Tapi soal rasa dijamin bikin enak kok. Syukurnya emak dibantuin sama nelayan. Bagian emak motong-motong sayur, Masnya ngurus ikan deh. Nah, pertama kita rebus dulu sayurnya. Untuk ikan tomannya cukup digoreng aja. Mas, goreng ikan ya. Emak yang buat bumbu ya. Kade gosong. Ya, sok. Selagi Masnya goreng ikan, emak tumbuk bumbu-bumbunya. Kalau biasanya selat Solo disajikan terpisah, baik kentang, bistik daging sapi dan sayurannya. Nah, kali ini emak pakai cara praktis, langsung dicampur jadi satu. Mas, ini pasti mantep banget. Setelah bumbu harum, tuang air. Lalu masukkan ikan toman goreng. Jangan lupa tambahkan kecap. Ikan toman ini juga menyehatkan loh, proteinnya tinggi. Bahkan ada kandungan albumin yang bagus untuk penyembuhan luka setelah operasi. Alhamdulillah, akhirnya kita makan bersama. Penasaran ya Sadayana bagaimana rasa ikan predator ini? Sadayana, ikan apa namanya Pak aja? Toman. Ikan toman itu sama seperti ikan gabus rasanya. Cuma bentuknya aja yang agak beda ya dari corak-coraknya itu. Tapi kalau dari rasa mah sama pulennya sama ikan gabus. Aslo kata di Pak mah bogo boncel. Sadayana, siang-siang gini enaknya masak apa ya? Mateh jadi bingung, mau masak tumis-tumisan atau yang berkuah? Kebetulan di rumah emak masih ada kacang panjang hasil berkebun tadi pagi. Gimana kalau kacang panjangnya emak tumis aja? Gampang, terus rasanya pasti enak banget tuh. Oke Sadayana, sebelum masak-masak seperti biasa, siapin dulu bumbunya ya. Kita masukkan garam secukupnya saja. Kita masukkan kemiri, bawang putih, sama bawang merahnya. Kita tumbuk sampai halus. Bahan yang emak gunakan di sini sangat sederhana. Pasti tadi di dapur Sadayana juga ada ya. Emak sengaja ngulek bumbunya pakai cara manual biar makin mantep. Ya, bumbunya sudah halus seperti ini dan tinggal menggorengnya. Tumis-tumis bumbu sampai harum. Ini sih nggak perlu pakai lama Sadayana, 5 menit aja. Oh iya, jangan lupa biar ada rasa pedes-pedesnya, masukin irisan cabai merah dan tomat, gula merah juga. Aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur. Lalu kita masukkan kacang panjangnya. Ini sudah dicuci bersih ya pemirsa. Biar nggak terlalu kental, masukin sedikit air ya Sadayana. Oh iya, kacang panjang ini nggak cuma sekedar sayuran biasa loh.
soalnya punya banyak manfaat. Di antaranya untuk menurunkan tekanan darah, mengontrol kadar gula darah, hingga menjaga sistem pencernaan agar tetap sehat. Biar makin sedap jangan lupa nih masukin penyedap rasa sedikit aja. Atuh maklum ya, orang dulu mah masak yang penting pakai micin Sadayana. Ini juga bisa ditambah sama tempe, bisa sama udang, bisa. Saya hari ini memasaknya biasa saja. Akhirnya yang ditunggu-tunggu matang juga. Gimana Sadayana? Gampang banget kan? Cocok banget nih buat jadi menu makan siang kita. Suami emak pasti seneng pisan nih.